Alhamdulillah di malam Sabtu atau Jumat malam ini Hala Ustadz insyaallah akan memulai program belajar bahasa Arab dari nol. Jadi untuk mempelajari buku ini kita hanya disyaratkan telah mampu membaca Al-Quran. Materi yang kita pelajari ini dasar, saya sampaikan dari sekarang. Dasar itu dalam pengertian memangnya betul-betul pemula, tetapi juga dengan maksud itu adalah dasar kita untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi pemahaman kita nanti tentang isim yang baik, tentang perubahannya, tentang penanda isim akan memudahkan kita untuk mempelajari materi selanjutnya. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Ustadz. Ya. Yep. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Halo Ustadz dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada malam hari ini kita bertemu dalam belajar virtual, dan pada malam hari ini kita berkesempatan untuk belajar bahasa Arab dari nol, dan telah bersama kita Al-Ustadz Benjali Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, dan beliau adalah Direktur SMP Logatuna. Ini adalah pertemuan kita yang kedua, dan insya Allah kita akan menjadikannya sebuah pertemuan yang rutin. Sebelum kita mulai, ada beberapa maklumat yang ingin disampaikan terkait dengan belajar virtual pada malam hari ini. Yang pertama adalah mari kita luruskan niat kita untuk menuntut ilmu, kemudian kita mengikuti pertemuan ini dengan saksama, dan mohon bagi yang telah memiliki buku bisa membuka bukunya, dan bagi yang belum memiliki agar pada pertemuan berikutnya telah memiliki buku, karena memang sangat bermanfaat buku yang kita gunakan, dan bisa bergabung dalam grup Telegram yang sudah kita buat. Kita pisahkan antara ikhwan dan akhwat, dan insya Allah kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir, dari kuis yang telah kita adakan melalui grup Telegram, dari Ustadz telah menyiapkan 3 hadiah untuk 3 orang pemenang. Ini adalah yang telah menjawab dengan nilai tertinggi. Ya, ada banyak, tetapi hanya 3 yang berkesempatan mendapatkan hadiah, dan akan dibacakan di akhir pertemuan kita. Barakallahu fikum. Semoga kita istiqomah dalam belajar bahasa Arab. Falyatafadhal masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin an-nabiyil amin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, para bapak, ibu, saudara dan saudari, alhamdulillah di malam Sabtu tanggal 8 Safar 1442 bertepatan dengan tanggal 25 September 2020, belajar bahasa Arab dari nol, pertemuan kedua yang diselenggarakan oleh Halo Ustadz dapat dilaksanakan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita keistiqomahan untuk mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua upaya kita, tenaga, pikiran, dan harta yang kita curahkan dalam mempelajari bahasa Arab, Allah jadikan sebagai kebaikan. Para hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, kita
langsung saja. Silakan dibuka bukunya halaman 5. Silakan dibuka bukunya halaman 5. Saya perkecil terlebih dahulu. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim, masih tentang isim, tetapi bahasan kita terkait dengan jumlah. Artinya benda itu, benda memiliki jumlah. Misalnya kata buku. Buku ini adalah kata benda. Dia juga menunjukkan jumlah. Di dalam bahasa Indonesia, kalau kita ingin menyebut dua buku, kita menambahkan kata dua. Kalau tiga, tiga buku, atau juga beberapa dan lainnya. Bahasa apapun yang memiliki kata benda, pasti mereka punya tata bahasa tentang jumlah tersebut. Begitu juga bahasa Arab yang sekarang kita pelajari. Jadi bahasan kita kali ini adalah terkait kategori adad, al-adad itu, atau jumlah isim. Yang pertama adalah mufrad. Jadi ada istilah baru di sini yang kita pelajari adalah mufrad. Kemudian yang kedua adalah mutsanna. Lalu yang ketiga adalah jamak. Mufrad itu dalam bahasa Indonesia artinya tunggal. Biasanya bisa ditambahkan kata satu, misalnya satu buku, untuk mempertegas bahwasanya buku itu adalah satu. Jadi jumlah atau kata benda yang menunjukkan satu di dalam bahasa Arab itu istilahnya adalah mufrad. Kemudian yang menunjukkan dua, mutsanna. Bapak Ibu, dibedakan antara mutsanna dengan muannats. Ini ada kesamaan suara. Ada mutsanna, ada muannats. Kalau muannats kemarin terkait jenis kelamin isim. Ada mudzakkar, kemudian ada muannats. Jika terkait kategori atau jumlah isim, maka istilah di sini adalah mutsanna. Mutsanna itu artinya dualis. Ini terjemahan yang baku, artinya mutsanna seharusnya diterjemahkan dualis, bukan double. Dualis itu diambil dari bahasa Inggris. Jadi mutsanna artinya dualis yang menunjukkan dua. Lalu yang ketiga adalah jamak. Kata jamak ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi jamak. Ini istilah yang kita pelajari terkait kategori adad atau jumlah isim. Yang pertama adalah mufrad, tunggal. Kemudian yang kedua mutsanna, dualis. Lalu yang ketiga adalah jamak. Ini tata bahasa Arab. Ketika benda itu menunjukkan satu disebut mufrad atau tunggal dalam bahasa Indonesia. Kemudian mutsanna itu dualis. Lalu jamak atau jamak. Dan itu diserap, kata jamak itu diserap dari bahasa Arab, sudah menjadi istilah di dalam tata bahasa Indonesia. Para Bapak Ibu sekalian, kita di sini akan mempertegas apa itu mufrad. Mufrad adalah kategori jumlah untuk menunjukkan satu hal atau satu benda. Di sini ada contoh. Tetapi yang menjadi catatan bahwasanya ada di sini kita beri keterangan, mufrad
tidak dapat dikenali dengan sendirinya. Pelajari musanna dan jamak untuk mengenali mufrad. Jadi kalau kita ingin mempelajari mufrad, kita untuk mengenali mufrad maksud saya, yang paling tepat adalah kita mempelajari musanna atau jamak. Nah, setelah kita mempelajari musanna dan jamak, nanti kita bisa mengenali mufrad. Walaupun mungkin sekarang bisa kita kenali dengan mengingatnya atau menghafalnya gitu. Tetapi tentunya tidaklah mudah bagi setiap kita untuk menghafal misalnya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas musanna, kemudian jamak, lalu setelah itu nanti kita bisa menyimpulkannya. Lalu juga hal penting Bapak Ibu sekalian, terkait kategori atau adat jumlah isim ini, kita memang benar-benar nanti diminta untuk mengingat dengan baik kategori jumlah isim ini, adat isim ini, apa itu mufrad, apa itu musanna, apa itu jamak. Karena sekali lagi kita sampaikan materi ini adalah materi dasar kita untuk mempelajari bahasa Arab selanjutnya. Nanti seluruh kalimat dalam bahasa Arab itu akan berkaitan dengan jinsnya, jenis kelaminnya, mudzakkar dan muannasnya. Kemudian juga nanti akan berkaitan adadnya. Jadi sangat penting sekali kita mengingat ini. Oleh karena itu juga kami membuat kuis itu misalnya bagi Bapak Ibu yang sudah mengerjakan kuis 1, nanti di kuis 2 akan diulang. Di kuis 3 juga sama. Tujuannya adalah dengan tanpa sengaja kita terus ingat. Kalau seandainya kita mengerjakan kuisnya selain juga yang ada di buku, Bapak Ibu bisa mengerjakannya secara online dan memang sengaja kita ulang-ulang terus. Sehingga dengan demikian diharapkan kita ingat. Karena ini adalah kemampuan dasar kita untuk menguasai bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas musanna, dualis. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini kita tidak akan meminta Bapak Ibu untuk mengingatnya atau mufrad itu cara menulisnya bagaimana, musanna itu cara menulisnya bagaimana. Jika Bapak Ibu mampu melakukan itu silakan. Tetapi kalaupun belum sampai pada titik itu, kita dicukupkan untuk ingat istilahnya, mufrad, musanna dan jamak. Bapak Ibu bisa menulisnya dalam bahasa Indonesia. Kalau memang mau dengan bahasa Arab silahkan. Tetapi ukur kemampuan kita. Jadi ada hal yang mungkin jadi catatan bagi kita. Terkadang kita begitu semangat belajar bahasa Arab di awal, hampir seluruhnya kita mau pelajari. Tetapi karena semangatnya itu hanya di awal dan bisa jadi sebenarnya yang kita pelajari tidak begitu perlu di awal kita pelajari pada saat ini, akhirnya kita terhenti mempelajari bahasa Arab. Maka Bapak Ibu sekalian, buku ini disebut selangkah demi selangkah, bertahap. Kalau seandainya di pertemuan-pertemuan ini kita tidak akan menerjemahkan, belum masuk ke sana gitu loh. Pada tahap ini memang kita hanya membentuk, mengenali mudzakkar muannas, lalu nanti kita akan membentuk dari mufrad menjadi musanna dan seterusnya pada bentuk. Jadi ada kebertahapan yang kita inginkan dan mudah-mudahan harapan kita bisa tuntas belajar bahasa Arab. Tuntas itu dalam pengertian tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari buku ini adalah kita mampu membaca kitab. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk itu semua. Kita masuk ke musanna. Musanna adalah kategori jumlah untuk menunjukkan dua hal atau benda. Jadi kalau mufrad 1, kalau musanna itu 2. Nah, lalu pertanyaannya di sini, bagaimana cara membentuk musanna? Jadi bagaimana caranya? Maka dengan demikian di sini para Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajari bagaimana cara membentuk musanna. Dari mufrad menjadi musanna. Jadi urutannya seperti tadi dicontohkan dalam bahasa Indonesia, misalnya kata buku, kemudian kita ingin menyebutnya menjadi 2 buku, maka kita menambahkan kata 2.
Nah, bahasa Arab punya cara tersendiri yaitu menambahkan akhiran. Di sini dijelaskan. Yang pertama menambahkan akhiran. Berarti yang ditambahkan nanti di akhir yaitu alif dan nun. Jadi kita menambahkan akhiran alif dan nun. Kita praktikkan di sini. Misalnya kata kitab. Menambahkan akhiran alif dan nun. Alif, kemudian nun. Ini tahap awalnya. Jadi kita tambahkan. Lalu proses selanjutnya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, huruf terakhir dari mufrad yaitu ba di sini yang berbunyi bun atau bunyi apapun, bisa bin atau ban, maka harokatnya berubah menjadi fathah. Jadi kita ba di sini. Kemudian kita tambahkan alif. Seperti ini, kemudian nun. Nunnya berharokat kasroh. Jadi kitabun menjadi kitabani. Kitabun, kitabani. Qalamun, qalamun menjadi qalamani. Jadi huruf mimnya harokatnya fathah. Nah, untuk memudahkan ingatan kita, kalau kita mempelajari tajwid, mad bunyi a itu panjang kalau seandainya sebelum alif itu adalah harokat fathah. Itu diingatkan itu saja cara mengingatnya. Jadi bacaan panjang a itu kalau seandainya sebelum alif berharokat fathah. Nunnya berharokat kasrah. Kitabun menjadi kitabani dan seterusnya. Jadi kalau seandainya isimnya itu menggunakan al misalnya, kemarin kan kita belajar penanda isim ada al. Sama saja al-qalamu. Al-qalamu menjadi al-qalamani. Seperti ini. Jadi itu yang disebut akhiran ani. Kita menyebutnya, menyingkatnya dengan akhiran ani. Qalam menjadi qalamani. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian akan mudah bagi kita kalau seandainya punya kosakata itu terkait dengan bahasa Arab memang tidak menggunakan tanwin. Misalnya kitab, kita tidak kitabun, cukup kitab saja sehingga nanti mengubahnya menjadi kitabani. Ini yang pertama, jadi menambahkan akhiran alif dan nun. Kita singkat menjadi ani. A ini adalah harokat huruf terakhir dari mufrad yang diubah menjadi mutsanna. Kemudian yang kedua, menambahkan akhiran ya dan nun. Atau disebut di situ aini, ya dan nun. Ini. Kemudian harokat sebelum huruf ya ini berharokat fathah. Sama dengan yang awal tadi. Sehingga kalau seandainya kata kitab, kita tambahkan akhiran ya dan nun menjadi kitabaini. Nanti tinggal disambungkan cara menulisnya. Bapak Ibu sekalian, jika kita belum bisa mampu cara menyambung huruf, ya bisa diabaikan. Kalau memang mau belajar silahkan. Tetapi yang paling penting adalah di sini kita tahu bentuknya dan tahu cara untuk mengubahnya. Jadi kitabun menjadi kitabaini. Nah, ringkasannya adalah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, mufrad yang diubah menjadi mutsanna, huruf terakhirnya selalu berubah menjadi fathah. Qalamun menjadi qalama. Tinggal ditambahkan alif dan nun menjadi qalamani. Cara menulis yang benar seperti ini. Kemudian qalamaini. Qalamaini.
cara menulisnya. Jika Bapak Ibu sekalian ingin belajar menulis, maka qalamaini. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan komputer, selama tidak ditekan spasi, dia akan menyambung. Kalau memang huruf tersebut bisa disambung. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita ingin simpulkan di sini terkait dengan akhiran mutsanna, yaitu menambahkan akhiran alif nun, kemudian ya dan nun. Yang perlu dipertegas yang pertama, huruf terakhir dari mufrad ketika diubah menjadi musanna selalu berharokat fathah. Kitab menjadi kitaba, kitabani dan kitabaini. Kemudian huruf nunnya selalu berharokat kasrah. Ini baku, tidak berubah. Jadi kitabani, kitabaini. Beda harokatnya, walaupun ada alifnya misalnya kolamanu, ini contoh ya. Maka itu bukan musanna, karena musanna nunnya harus berharokat kasrah. Kemudian kalau ada pertanyaan, kapan kita menggunakan alif dan nun, kapan kita menggunakan ya dan nun, bahasan ini akan dibahas pada pertemuan lanjut insyaallah. Kita tidak akan membahas itu, kapan menggunakan kitabaini, kapan menggunakan kitabani, karena ini terkait dengan tata bahasa dan kita menganggap untuk saat ini kita belum perlu. Jadi kesimpulannya adalah sekarang kita mampu membentuk mufrad menjadi musanna. Dan insyaallah di buku ini di halaman 5 di sana sudah begitu jelas, di sini ada contoh-contohnya, ada tanda panahnya, kemudian juga ada langkahnya, caranya misalnya menambahkan akhiran ya dan nun, caranya ubah harokat huruf terakhir dari mufrad menjadi fathah. Tadi kita sudah sampaikan, ar-raqabatu menjadi ar-raqabata, lalu bubuhkan, tambahkan akhiran aini, ar-raqabataini. Jadi mufrad ketika diubah menjadi musanna itu tidak ada perubahan kecuali hanya pada harokat terakhir saja. Jadi tidak ada yang perlu disisihkan dan lain sebagainya. Jadi semua mufrad kaidahnya bisa dibentuk menjadi musanna dengan menambahkan akhiran alif nun atau ya dan nun. Kemudian huruf terakhir dari mufrad yang diubah menjadi musanna berharokat fathah. Kita sudah selesai teorinya. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Kalau memang tidak, kita akan berlatih sebentar pada lembar di situ disebutkan Tadribat unit 1 halaman 14 sampai 16. Silakan Bapak Ibu sekalian dan ikhwan dan akhwat untuk membuka halaman 14 sampai 16 dari buku ini. Kalau memang ada yang mau berinteraksi langsung, silahkan Pak Dwi Pak, ada yang mau interaksi? Silakan, ada para jemaah bisa mengangkat tangan untuk diberikan akses. Ini kesempatan ini untuk bisa berinteraksi. Silakan bagi yang ingin ikut belajar di dengan interaktif. Ya. Halaman 14 dan 16 Al-Mutsanna ya. Ditampilkan di tabnya mungkin. Di sana A, berikan jawaban yang singkat dan jelas pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengisi pertanyaan ini baik dengan ingatan yang sudah ada atau dengan melihat buku. Tidak masalah gitu, tapi yang paling penting pada akhirnya nanti memang kita mengingat apa itu mutanna dan hal-hal lain yang dibahas. Ada yang mau berinteraksi? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin, kita akan berikan akses bicara untuk meng-unmute. Oh ada nih Ustadz, ada atas nama Muhammad Ekalaya. Silakan Bapak Muhammad Ekalaya, silakan.
Ya, tafadhol. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Muhammad. Mungkin yang B langsung ya untuk teorinya bisa dilihat yang B. Jadi di sana ada kata, silakan dibentuk menjadi musanna nomor 2. Silakan Bapak. Yang B nomor 2. Nah, ini saya tandain. Kata dam. Damun, damani, Ya, damaini, damaini. Nomor 3-nya? zakatun, zakatani, zakataini. Nomor 4-nya? Al-khinzir, al-khinziru, Iya. al-khinzironi, al-khinziroini. Ya, nomor 5-nya? Hajjun, hajjani, hajjaini. Nomor 6 Bapak? Umrotun, umrotani, umrotaini. Nomor 8? Ke-7? Toharotun, toharotani, toharotaini. Nomor 8-nya? Al-ma'mumu, al-ma'mumani, al-ma'mumaini. Nomor 9. Kalbun, kalbani, kalbaini. Terakhir nomor 10 Bapak? Hajarun, hajaroni, hajaroini. Ya. Terima kasih Pak Muhammad sudah berinteraksi. Jazakallah khair. Jazakallahu khairan. Selanjutnya bagi para Bapak Ibu yang ingin berinteraksi, sekarang kita menentukan ayat. Jadi mencari ayat yang termasuk mutsanna, cara mudahnya adalah lihat akhirannya. Jadi akhiran ayat itu ada nggak alif nun sama ya dan nun, dan ingat harokatnya harus sama. Nunnya harus berharokat kasroh, kemudian sebelum alif atau sebelum ya harus berharokat fathah, harus sama. Jika tidak, berarti itu bukan mutsanna. Silahkan ada yang mau bergabung membaca. Silakan. Nomor 1 di sana. Silahkan, Akhi Uti ada yang membaca. Jadi untuk Ibu, Mbak juga boleh mengangkat tangan dan akan kita berikan akses bicara. Videonya tetap dimatikan saja, hanya suara yang kita akan berikan akses. Ada yang ingin mencoba? Jangan takut salah karena kita belajar benar-benar dari nol. Silakan, ada yang ingin mencoba? Oh, ada nih Ustaz. Ya, silakan. Atas nama Sabrina Artavia Nailah. Oke, silakan. Silakan. Ibu atau Mbak dibaca ayatnya. Fa in kanat taini falahuma sulusani mimma tarok. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falis zakari mislu hadil usnain. Dayain. Ya, musannanya? Natain. Itsnatain. Isnatain. Penandanya apa? Ini. Alif, ya nun, ya dan nun, maaf. Ya. Selanjutnya? Sulusani. Al-Thulutsani. Penandanya? Alif dan nun. Alif dan nun. Selanjutnya ada lagi? Di nomor yang sama? Sayain. Al-Unthayain. Penandanya? Ya dan nun. Ya dan nun. Jadi para Bapak Ibu sekalian, kita menyebutnya penanda atau akhiran sama saja. Nomor 2 silakan. Illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an
tadulla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma ukhra. Iya. Rajulaini. Rajulaini. Akhirannya? Ya, ini. Dia dan nun. Selanjutnya? Wa amra'atani. Ya, imra'atani wa imra'atani. Akhirannya? Alif dan nun. Alif dan nun. Selanjutnya ada? Pada nomor 2? Tidak ada. Nomor 3 terakhir, silakan. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Iya. Yang mana? Rajulani. Rajulani. Akhirannya? Alif dan nun. Alif dan nun. Ada yang lain? Nomor 3? Dah, sudah. Tidak ada. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan para Bapak Ibu sekalian, kita sampai di sini untuk berlatihnya. Silakan nanti dilanjutkan. Kita masuk ke materi selanjutnya di halaman 6. Jadi di halaman 6 kita sekarang akan masuk ke materi baru, yaitu tentang musanna. Tentang musanna. Tentang jamak mudzakkar salim, maksud saya tentang jamak mudzakkar salim di halaman 6. Halaman 6, silakan dibuka halaman 6, jamak mudzakkar salim. Nah, sebelum kita membahas tentang jamak mudzakkar salim, di sini disebutkan jamak itu ada 3. Saya akan memberikan cara mudah untuk mengingat kita. Yang pertama sebenarnya gini. Kita telah belajar mudzakkar, al-mudzakkar dan al-muannats. Baik, kita sudah belajar ini mudzakkar dan muannats. Jadi mudzakkar itu punya jamak, muannats juga punya jamak seperti itu. Jadi isim yang mudzakkar itu punya jamak, kemudian yang muannats juga punya jamak. Jadi sebenarnya di sini kita hanya menambahkan istilah baru, merangkainya nanti menjadi prasa gitu ya. Yaitu ada kata salim. Salim itu artinya teratur. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Jamak itu istilahnya sudah tadi kita pelajari, kemudian mudzakkar tambah salim. Jadi tinggal merangkainya menjadi jamak mudzakkar lalu kata salim. Salim itu artinya teratur. Kemudian jamak muannats salim. Ada mudzakkar, ada muannats, ada jamaknya. Kemudian di akhirnya ada kata salim. Lalu yang ketiga ini yang agak beda, yaitu jamak taksir. Taksir ini artinya tidak teratur. Jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, kemudian jamak taksir. Nah, ada hal penting di sini Bapak Ibu sekalian. Mufrad itu satu. Ada mudzakkar, ada muannats. Kemudian mutsannanya ada satu. Artinya kalaupun menambahkan akhiran ada akhiran ani dengan aini. Tetapi ketika jamak itu ada 3 pilihan. Jadi penting bagi kita di sini memahami kaidah atau syarat isim yang seperti apa yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim. Isim seperti apa yang bisa dibentuk jamak muannats salim? Isim seperti apa yang bisa dibentuk jamak taksir? Ini kaidah yang harus kita pahami. Jadi ketika jamak itu ada 3, bukan berarti kita bebas memilih bentuknya pilihan kita, tidak. Kita harus menyesuaikannya dengan kaidah yang ada. Kaidah yang mudah pastinya adalah yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim pasti yang mudzakkar. Namanya saja mudzakkar. Kemudian yang bisa dibentuk jamak muannats salim pasti muannats. Nah, kemudian jamak taksir. Itu ada masalah lain, ada bahasan lain nanti. Tetapi di sini kami ingin sampaikan ketika jamak itu ada 3, hal penting yang harus kita pahami,
kita harus paham nih kaidahnya, yang mana yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim, yang mana bisa dibentuk jamak muannats salim, yang mana dibentuk jamak taksir. Kita langsung ke buku, di sini kita pahami kaidahnya. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah jamak untuk jenis laki-laki yang mempunyai pola teratur. Jadi untuk kaidahnya Bapak Ibu ingetin namanya deh. Jamak mudzakkar sama salim gitu loh. Jadi dia jadi prasa gitu, gabungan kata, prasa, jam'ul mudzakkar salim. Itu kalau bahasa Arabnya menyebutnya seperti itu. Tapi sudah, gunakan bahasa Indonesia, jamak mudzakkar salim gitu. Artinya jamak itu ya jamak, mudzakkar lelaki, salim itu teratur. Maka di sini kan jamak mudzakkar salim adalah jamak untuk jenis laki-laki yang punya pola teratur. Kenal nama dan diharapkan maksudnya paham. Jamak lelaki, mudzakkar, maksud saya jamak mudzakkar itu lelaki, salim itu teratur. Nah, sekarang yang paling penting di sini kaidahnya, bagaimana cara membentuk jamak mudzakkar salim? Isim yang dapat dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim harus isim mudzakkar. Namanya saja sudah mudzakkar, berarti harus mudzakkar. Dan di sini berarti memang kita harus tahu mudzakkar itu apa, muannats itu apa. Dan di pertanyaan misalnya di kuis maksudnya yang online gitu, al itu bukan penanda mudzakkar. Jadi kami ingatkan di pertanyaan itu, jika ada yang masih menjawab seperti itu, al itu bukan penanda mudzakkar atau muannats. Dia hanya penanda isim. Isim yang dapat dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim harus isim mudzakkar dan termasuk ismul fa'il dan ismul maf'ul. Ini makhluk baru, ismul fa'il dan ismul maf'ul. Kami nanti akan berikan hal yang mudah. Ini ada semacam istilah yang setidaknya memang harus kita pahami, tapi kita tidak akan membahas ini. Gini, lalu ada yang bertanya ismul fa'il itu apa, ismul maf'ul apa? Abaikan itu, sebab nanti kita memberikan cara yang mudah atau sementara membantu Bapak Ibu sekalian mana itu ismul fa'il, mana ismul maf'ul. Kita tidak akan mempelajari ini karena nanti ada pelajaran tersendiri. Kami tidak ingin atau kita tidak ingin belajarnya itu pindah-pindah gitu loh. Tapi di sini kita hanya memberikan keterangan seperti ini. Jadi tadi disebutkan yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim adalah isim mudzakkar, kemudian termasuk ismul fa'il dan ismul maf'ul. Lembar kosakata halaman 232. Jadi Bapak Ibu silakan dibuka halaman 232 ya. Yang ada bukunya. Yang ada bukunya di sini, maaf saya tidak bisa tampilkan, kayaknya saya lupa untuk menampilkannya di tab. Di halaman 232 di belakang. Di sana ada keterangan ismul fa'il itu kita singkat if. Kemudian ismul maf'ul kita singkat im. Jadi Bapak Ibu sekalian sekarang kenal saja lambangnya gitu. Kemudian kalau Bapak tanya apakah kamu selain menggunakan itu, tentu tidak. Karena di sini kita tahap awal saja agar memudahkan Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim itu harus punya label if atau im. Harus termasuk ismul fa'il atau ismul maf'ul. Maaf. Karena kita belum mempelajari itu, maka kita bantu dengan istilah ismul fa'il atau ismul maf'ul. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini hal baru ya, bukan baru sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Arab ketika diajarkan cara membentuk jamak mudzakkar salim itu tidak atau belum pernah disampaikan bahwasanya yang bisa dibentuk jarang sekali disampaikan, bisa jadi mungkin seperti itu. Yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim adalah ismul fa'il atau ismul maf'ul. Bahkan saya pernah mendengar pengalaman gitu, perasaan saja katanya. Jadi berdasarkan perasaan, tidak demikian sebenarnya. Jadi kaidahnya yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim diantaranya adalah ismul fa'il dan ismul maf'ul. Kita tidak akan mempelajari ismul fa'il dan ismul maf'ul, tetapi kita hanya di sini mengenali saja istilahnya if kemudian sama im. Ismul fa'il itu kita singkat menjadi if, ismul maf'ul menjadi im. Dan memang Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengingat istilah ini
Kalau Bapak Ibu sekalian ingat istilah ini, nanti sebenarnya akan memudahkan kita untuk mempelajari materi lain yang sekarang sebenarnya dari namanya sudah kita kenal bentuknya. Kita tidak akan masuk ke sana. Jadi yang paling penting kaidahnya harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Kembali ke kaidah. Ini sangat penting sekali. Yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim yang pertama adalah harus mudzakkar karena sesuai namanya. Kemudian yang kedua termasuk ismul fa'il atau ismul maf'ul. Di buku ini memuat lembar kosakata yang memang kita berikan keterangan. Tadi kalau ada yang ditanya, apakah kamus lain menggunakan itu? Tentu tidak. Sebab nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membentuk ismul fa'il dan ismul maf'ul. Kita tidak akan membahas itu. Karena kalau kita membahas itu, pelajaran kita akan terpecah untuk materi yang sebenarnya sekarang kita tidak butuhkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berharap dengan kebertahapan ini akan membuat kita punya alur cara belajar. Jadi tidak semua yang kita ketahui, misalnya apa yang diketahui oleh guru itu disampaikan. Lalu juga saya sampaikan dari awal agar mungkin Bapak Ibu sekalian tidak merasa tidak nyaman gitu. Biasanya kami kalau mengajar, kemudian ada yang bertanya sesuatu terkait dengan tata bahasa, kemudian mereka bertanya yang belum dipelajari, bisa jadi pertanyaan itu memang tidak ada. Tujuannya adalah agar kita fokus. Kecuali kalau memang Bapak Ibu pernah belajar, ya silakan untuk memperdalam yang lainnya. Baik, jadi kaidahnya dulu, yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim itu pasti mudzakkar, kemudian termasuk ismul fa'il atau ismul maf'ul. Untuk sementara kita memberikan label if dan im. Kemudian terdapat dua bentuk perubahan mufrad menjadi jamak mudzakkar salim. Sama dengan tadi musanna. Musanna juga sama, akhirannya ada dua. Kemudian jamak mudzakkar salim, akhirannya juga ada dua. Yang pertama adalah akhiran wawu dan nun. Di sini ada contoh. Kita berikan detail di sini. Misalnya kata sajid. Ubah harokat huruf terakhir dari mufrad menjadi dhammah. Jadi misalnya kata sajid atau muslim. Saya ganti dengan muslim. Muslim ini termasuk ismul fa'il. Muslim, muslimun. Tadi disebutkan huruf terakhirnya diubah menjadi dhammah. Yang muslimun menjadi muslimu. Kemudian tambahkan wawu, kemudian tambahkan nun. Nunnya berharokat fathah. Kalau musanna harokatnya kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim, nunnya berharokat fathah. Musanna berharokat kasrah. Jamak mudzakkar salim nunnya berharokat fathah. Wawunya berharokat dhammah, tetapi Al-Qur'an di lembar latihan ini nanti kita beri sampaikan wawunya tidak ada. Kemudian untuk memudahkan kita untuk mengingat Bapak Ibu sekalian yang mempelajari tajwid, jika sebelum wawu itu berharokat dhammah, wawunya sukun, maka itu adalah dibaca panjang. Jadi ingat saja, kalau tadi kan musanna muslimani, kemudian jamak mudzakkar salim muslimuna, ada mad tabi'i di sana. Bapak Ibu ingetin itu saja. Kemudian akhiran yang kedua adalah ya dan nun. Ini sama dengan musanna. Bedanya nunnya berharokat fathah. Kalau musanna nunnya berharokat kasrah. Kemudian muslim ini mufrad, kalau seandainya akhirannya ya dan nun, maka huruf terakhir dari mufrad adalah kasrah. Ini juga sama dengan mad tabi'i. Jadi muslimuna, muslimina itu adalah jamak mudzakkar salim. Jadi para kaum muslimin. Kaum muslimat itu nanti bahasannya. Jadi kaum muslimin, kemudian kaum mukminin gitu, itu adalah jamak mudzakkar salim. Kita bahasa Indonesia menyerapnya yang akhiran ya dan nun, bukan para kaum muslimun, karena memang ya bisa jadi karena alasan ketermudahan untuk diucapkan, maka kita memilihnya para muslimin gitu, bukan para muslimun, kecuali kalau dimaksudnya bahasa Arab. Jadi akhirannya di sini yang perlu diperhatikan, saya ingin simpulkan. Yang pertama kaidahnya dulu, kita jamak mudzakkar salim. Dari namanya ini harus kita pahami bahwasanya
yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim harus mudzakkar. Kemudian yang kedua harus termasuk if. If itu ismul fa'il atau ismul maf'ul. Lalu akhirannya ada dua, waw dan nun, kemudian ya dan nun. Wawunya berharokat sukun, ya-nya berharokat sukun, nunnya berharokat fathah, nunnya berharokat fathah. Lalu mufrad di sini harokatnya berbeda. Kalau musanna semuanya fathah, kitab menjadi kitabani atau kitabaini. Kalau jamak mudzakkar salim berbeda. Kalau akhirannya waw dan nun, maka misalnya kata muslim menjadi muslimuna. Kalau ya dan nun menjadi muslimina. Itu bedanya di situ. Mudah-mudahan dipahami Bapak Ibu sekalian akhirannya. Lalu pertanyaannya juga sama. Kalau Bapak Ibu bertanya kapan menggunakan akhiran waw dan nun, kapan menggunakan ya dan nun, insyaallah di pertemuan selanjutnya nanti di unit kedua kalau tidak salah, kedua kita akan bahas itu ada, kemudian pada unit lainnya dari buku ini. Jadi memang materi awal di sini kita hanya membentuk kata, berubah dari mufrad menjadi musanna, kemudian dari musanna menjadi jamak mudzakkar salim. Artinya isim yang mufrad pasti bisa dibentuk jamak mudzakkar, saya ulangi, isim yang mufrad pasti bisa dibentuk musanna. Tetapi isim mufrad untuk dibentuk jamak itu harus ada kaidahnya. Jadi karena jamak itu 3, maka kita harus memahami mana yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim, mana yang bisa dibentuk jamak muannats salim, mana yang bisa dibentuk jamak taksir. Di kesempatan kali ini kita membahas jamak mudzakkar salim. Dari namanya sebenarnya bisa kita pahami, jamak itu jamak, mudzakkar berarti untuk lelaki, kemudian salim teratur. Kenapa disebut teratur? Karena kita hanya menambahkan akhiran waw dan nun atau ya dan nun. Itu disebut teratur. Jadi semua ismul fa'il dan ismul maf'ul, if sama im itu, kalau kita membentuknya menjadi jamak mudzakkar salim hanya menambahkan akhiran waw dan nun dan ya dan nun, itu disebut teratur. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian teori di kesempatan kali ini. Kita masih ada waktu. Insyaallah kita nanti akan berlatih di lembar latihan halaman 17 dan sampai 19. Silakan Bapak Ibu sekalian dibuka buku latihannya halaman 17 sampai 19. Ini lembar latihannya, silakan ditampilkan. Lembar 17 sampai 19. Jam'ul mudzakkaris salimu. Itu istilahnya dalam bahasa Arab. Kita cukup menyebutnya jamak mudzakkar salim. Nah, di sini B, yang A-nya saya tidak bacakan, yang B ini keterangannya. Ubah kata-kata mufrad di bawah ini menjadi jamak mudzakkar salim jika memungkinkan. Kenapa memungkinkan? Ingat, yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim itu harus ismul fa'il, if atau im. Maka di sana ada keterangan jika memungkinkan. Contoh ma'mum, ada imnya di sini. Menjadi ma'mumuna, ma'mumina. Imam, imam ini tidak ada keterangan im sama if. Tidak dapat dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Catatan, isim yang dapat dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim adalah isim yang berlabel if atau im. Ini keterangan yang tadi dari jika memungkinkan itu. Silahkan Pak Dipa, mungkin ada teman-teman bagi Bapak Ibu sekalian yang mau berinteraksi untuk membentuk jamak mudzakkar salim dari halaman ke-17. Silakan Bapak atau Ibu yang ingin berinteraksi. Oh, alhamdulillah ini udah langsung ada. Ya, silakan. Sebentar ya. Yang pertama Ismainiar. Ini Anda kasih akses. Ya, silakan. Tafadhol. Silakan Bapak atau Ibu. Al-mu'minu. Iya, silakan. Al-mu'minuna. Al-mu'minina.
Iya betul. Nomor 2. Masbukuna. Iya. Masbukina. Nomor 3. Tidak bisa, Ustaz. Tidak bisa. Iya betul. Nomor 4. Soimuna. Soimina. Nomor 5. Al-muslimuna. Al-muslimina. Nomor 6. Al-musafiruna. Al-musafirina. Nomor 7-nya bisa dibentuk musanna lalu jamak mudzakkar salim. Musanna dulu lalu jamak mudzakkar salim. Nomor 7. Al-muqimuna. Al-muqimina. Musannanya? Musanna al-muqimani. Satunya lagi? Al-muqimaini. Nomor 8. Nomor 8 tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kalau musannanya? Al-wudu'ani. Iya. Al-wudu'aini. Nomor 9. Al-muhdisuna. Al-muhdisani. Al-muhditsuna. Al-muhdisuna. Al-muhdisina. Iya. Musannanya? Al-muhdisani. Al-muhdisina. Al-muhdisaini. Betul. Terakhir nomor 10. Mujnib. Mujnibuna. Mujnibani. Mungkin jamak mudzakkar salim, musanna. Artinya tidak dicampur. Mujnibuna, kemudian Mujnibuna. Mujnibina. ya musannanya. Mujnibani. Mujnibaini. Terima kasih banyak. Jazakillah khairan. Jazakallah khair, Ustazah. Selanjutnya kita langsung ke ayatnya. Silakan bagi saya bacakan dulu tentang keterangannya di sana. Tentukan lalu jelaskan penanda jamak mudzakkar salim pada ayat berikut. Contoh di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata ad-dhalin jamak mudzakkar salim, penanda jamak mudzakkar salim ya dan nun. Catatan, jamak mudzakkar salim dapat diawali al, tetapi tidak boleh bertanda tanwin. Al-Quran standar Mushaf Madinah Nabawiyah. Jadi latihan yang kita gunakan ini menggunakan font Mushaf Madinah Nabawiyah. Tidak menulis harakat sukun pada huruf wawu yang huruf sebelumnya berharakat dhammah. Misalnya qul ya ayyuhal kafirun. Kalau di Al-Quran Indonesia itu ada waw dan nun, atau yang tadi sudah kita pelajari wawunya itu berharakat sukun. Jadi saya ulangi, Mushaf Madinah Nabawiyah itu tidak menulis sukun pada wawu kalau seandainya sebelumnya berharakat dhammah. Berbeda dengan Mushaf Indonesia. Itu mereka menulis sukun pada wawu yang sebelumnya berharakat dhammah. Kemudian dan tidak menulis harakat sukun pada huruf ya yang huruf sebelumnya berharakat kasrah. Fawailul lil musallin. Ya-nya ini tidak ada sukunnya. Karena harakat sebelumnya adalah kasrah. Berbeda dengan wail. Ya-nya berharakat sukun karena sebelumnya berharakat fathah. Itu cara penulisannya. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah terbiasa menggunakan Mushaf Madinah Nabawiyah tidak ada kesulitan. Bagi yang belum, itu kaidahnya. Silakan ada yang bergabung Pak Dwi Pak di nomor 1 di sini. Ada Ustadz, kita akan berikan akses ke laki Suhari Abu Rara. Silakan Pak Suhari Abu Rara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan
man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Iya. Khasirina. Mm-mm. Jamak muannas salim. Jamak Jamak mudzakkar salim. penandanya Ya nun. akhirannya ya dan nun. Ya. Nomor 2. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khashi'in jamak mudzakkar salim penandanya ya nun. Ya dan nun. Ini al-khashi'in. Nomor 3. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama khatoba. Muslimuna Al-muslimuna penandanya ya waunun. terus Al qasituna waunun. Iya. Al qasituna yang kedua di bawah waunun. Nun. Nomor 4 terakhir Bapak. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Iya. Abiduna, iya. waunun. Waw dan nun. Terima kasih Abu Rara telah terhubung. Jazakallah khair. Bapak Ibu sekalian, sebagai simpulan juga di sini, kalau seandainya kita menemukan akhiran waw dan nun, itu kan akhiran jamak mudzakkar salim. Walaupun tidak seluruhnya ya, saya katakan ini tidak seluruhnya. Bahwasanya yang memiliki akhiran jamak mudzakkar salim, ya dan nun, waw dan nun, walaupun tidak ada penanda isim yang kita pelajari, kemarin kita baru belajar 2 ya. Di buku lanjut ini kita ada buku keduanya Bapak Ibu sekalian. Di sana penanda isim sangat banyak dan kita belum pelajari sekarang karena memang kita tidak butuhkan. Artinya kalau seandainya ada kata yang memiliki akhiran alif dan nun, ya dan nun pada musanna, kemudian waw dan nun, ya dan nun pada jamak mudzakkar salim, bisa jadi itu adalah isim. Walaupun tidak seluruhnya tentunya, karena nanti ada yang lainnya. Jadi akhiran musanna dan jamak mudzakkar salim itu juga sebagai penanda isim. Walaupun saya katakan tidak seluruhnya, nanti ada yang berbeda. Kemarin kita hanya membahas penanda isim 2 tersebut. Akhirnya kami ingin simpulkan di sini, di kesempatan kali ini kita mempelajari musanna. Saya ulangi dari awal, kita mempelajari tentang kategori isim berdasarkan adad, jumlah. Jumlah itu Bapak Ibu ingat saja ada 1, ada 2, ada 3. Ini bahasa Arab. 1 itu mufrad, kemudian 2 musanna. Musanna itu dualis, diterjemahkannya di sini tunggal. Kemudian yang ketiga jamak, ada diserap menjadi jamak. Setiap mufrad bisa dibentuk musanna, musanna akhirannya alif nun, waw dan nun. Kemudian jamak itu ada 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Untuk jamak ingatnya Bapak Ibu ingetin ke kategori isim berdasarkan jenis. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Salim itu artinya teratur. Kemudian jamak taksir itu tidak teratur. Dan yang paling penting, karena jamak itu ada 3, kita harus tahu kaidahnya. Kapan isim bisa dibentuk jamak mudzakkar salim? Yang pertama harus mudzakkar, karena namanya mudzakkar. Jadi mudzakkar. Kemudian yang kedua harus if atau im, labelnya gitu. Itu saja syaratnya. Jadi mudzakkar atau if atau im, ismul fa'il atau ismul maf'ul. Saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah nanti setelah ini, kalau tidak sempat sekarang, nanti kita, kalau Ustadz akan men-share kuisnya secara online untuk materi musanna dan jamak mudzakkar salim. Seperti kita sampaikan, kuisnya ini materi yang selanjutnya terus akan kita ulang. Tujuannya adalah agar Bapak Ibu sekalian selalu ingat insyaallah. Lalu juga soalnya itu diacak. Jadi memang tidak ada nomornya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membukanya kali pertama, nanti soalnya memang tidak ada nomornya karena akan teracak
Tujuannya adalah agar memudahkan kita atau kita terus belajar mengingat materi yang telah lalu. Karena Bapak Ibu sekalian, materi ini kita sampaikan dasar kita juga untuk mempelajari bahasa Arab. Insya Allah nanti di unit 2 kita sebenarnya akan mengulang ini gitu, tapi sudah membuat kalimat. Sampai di sini Pak Dwifa, silahkan, ada yang mau diumumkan atau lainnya? Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair atas ilmunya. Ini sangat bermanfaat buat kita semua, baik yang benar-benar mau mulai dari nol untuk belajar bahasa Arab atau yang memang sudah pernah belajar bahasa Arab untuk pengulangan murojaah. Sebelum diakhiri, sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa Halo Ustadz dan Ustadz sudah menyiapkan hadiah bagi 3 orang yang telah menjawab dengan benar dengan skor tertinggi. Ada banyak lebih dari 3, tetapi kita menyediakan 3 dan ini sebagai motivasi untuk kita selalu istiqomah dalam belajar. Anda akan bacakan alamat email dari 3 orang yang mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah. Yang pertama, nyanyu.astuti@gmail.com. Nanti juga akan kita share pemenangnya di grup Telegram. Yang kedua, atas nama alamat email nrhuda200401@gmail.com, nrhuda200401@gmail.com, ya. Dan yang terakhir, atas nama email runni.dwiastuti@gmail.com, runni.dwiastuti@gmail.com. Kepada Bapak Ibu yang emailnya atau namanya disebutkan, insya Allah dari Ustadz akan berkomunikasi lebih lanjut mekanisme untuk memberikan hadiahnya. Barakallahu fikum, semoga kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Demikian Ustadz, ada pesan-pesan buat kita Ustadz sebelum kita akhiri? Pesannya sudah tadi, terus baik. Konsisten mudah-mudahan. Alhamdulillah, insya Allah. Dan alhamdulillah ini semakin banyak Ustadz yang ikut bergabung dalam kelas bahasa Arab kita dan semoga kita angkanya terus naik. Alhamdulillah. Dan pemahaman kita untuk bahasa Arab akan semakin baik pula. Amin. Dengan demikian, kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Alhamdulillah, di malam Sabtu atau Jumat malam ini, Halo Ustadz insyaallah akan memulai program belajar bahasa Arab dari nol. Jadi untuk mempelajari buku ini, kita hanya disyaratkan telah mampu membaca Al-Quran. Materi yang kita pelajari ini dasar, saya sampaikan dari sekarang. Dasar itu dalam pengertian memangnya betul-betul pemula, tetapi juga dengan maksud itu adalah dasar kita untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi pemahaman kita nanti tentang isim yang baik, tentang perubahannya, tentang penanda isim akan memudahkan kita untuk mempelajari materi selanjutnya.